Baik, tadi kita masuk nama istilah baru namanya persamaan termokimia. Persamaan termokimia. Jadi dalam kimia kita kenal ada persamaan reaksi biasa, ada persamaan reaksi termokimia. Bedanya hanya dari fungsi koefisien reaksinya. Jadi bedanya di fungsi koefisien reaksinya. Kalau di persamaan reaksi biasa, koefisien reaksinya hanya sebatas menyatakan perbandingan dari mol-mol zat yang bereaksi. Contohnya sini saya buatkan reaksi, misalnya N2 bereaksi dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Ini persamaan reaksi kimia biasa. Berarti N2 sama H2, kalau dia mau bereaksi, maka perbandingan molnya adalah 1:3. Jadi hanya sebatas perbandingan mol. Bukan mol N2 itu 1, bukan mol H2-nya itu 3, bukan. Jadi perbandingan mol antara N2 sama H2, kalau dia mau bereaksi, maka perbandingannya 1:3. Artinya apa contohnya? Kalau N2 yang tersedia ada 2 mol, maka H2-nya 6 mol. Ya, supaya rasionya tetap 1:3 gitu. Ya. Kalau N2-nya 3 mol, maka H2 yang diperlukan berapa? 9 mol. Jadi untuk persamaan reaksi, fungsi dari koefisien reaksi hanya sebatas menyatakan perbandingan zat yang bereaksi. Jadi saya contohkan tadi di sini misalnya N2 sama H2 itu perbandingan koefisiennya 1:3. Artinya perbandingan mol N2 sama H2 supaya dia bisa bergabung adalah 1:3. Itu perbandingan koefisiennya, fungsinya. Jadi perbandingan mol N2 banding mol H2 dibanding mol NH3 yang dihasilkan itu 1:3/2. Jadi bukan molnya. Harus ingat lagi, itu bukan molnya. Oke. Untuk persamaan reaksi termokimia, molnya itu bukan perbandingan, tapi langsung menyatakan molnya. Jadi lihat di sini. Di persamaan reaksi misalnya C3H8 tambah 5O2 dihasilkan CO2, dihasilkan 4H2O, dan dibebaskan kalor sebesar 103 kJ. Oke. Di persamaan reaksi ini, koefisien reaksi dari C3H8 1. Berarti mol C3H8-nya 1 mol. O2-nya koefisiennya 5. Berarti mol dari O2 langsung kita tetapkan 5. CO2 koefisiennya 3, maka CO2 yang dihasilkan 3 mol, H2O-nya 4 mol. Jadi dalam persamaan termokimia, koefisien reaksi langsung menyatakan jumlah mol zat yang bereaksi. Jadi C3H8 yang bereaksi jumlahnya 1 mol. Berapa kalor yang dibebaskan? Ya 103 kJ. Ya. Jadi saya ulangi lagi, ini penting, bahwa ini penting nanti dalam hitung-hitungan penting ya. Jadi persamaan termokimia itu koefisien reaksinya langsung menyatakan jumlah molnya, bukan menyatakan perbandingan mol. Jadi langsung menyatakan jumlah molnya. Itu perbedaan persamaan reaksi dengan persamaan termokimia. Baik, ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya sini? Ada, oke. Kira-kira ini apa bedanya nih? Beda antara persamaan reaksi biasa dengan persamaan termokimia. Tunggu deh, bentar deh. Musa ada nggak, Musa? Ada Musa? Ada, Pak. Bisa disimpulkan Musa penjelasan Bapak tadi. Kira-kira apa? Perbedaan persamaan reaksi kimia biasa dengan persamaan reaksi termokimia. Bedanya apa?
Kalau persamaan termokimia langsung mewakili jumlah molnya, Pak. Kalau persamaan reaksi biasa cuman perbandingan mol doang, bukan mewakili molnya. Iya, ya betul sekali. Jadi jawaban Musa itu tepat sekali. Ya, ya dulu di kelas 10 kita persamaan reaksi apa masalah apa stokiometri ya. Kita belajarnya dari rumah ya, belum sempat memperdalamnya. Oke, saya kira mungkin bisa dipahami ya, tadi sudah dijelaskan oleh teman Musa. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Itu itu aja. Ya nak di mute dulu ya supaya kita ini selanjutnya kita bahas tuh berhubungan dengan delta H aja nih, delta H ya. Oke. Kita masuk sekarang jenis-jenis dari delta H. Jadi delta H itu adalah kalor reaksi yang dihitung pada tegangan tetap. Jadi ingat ya, bahwa delta H itu sama dengan kalor reaksi. Kalor ya. Jadi cara ngitung kalor kan udah tahu ya, kan Q sama dengan Fc kali delta T. Itu ada percobaannya tuh, bisa dihitung. Oke. Sekarang kita belajar jenis-jenis dari delta H. Jadi delta H itu ada 4, sebetulnya banyak. Ada delta atomisasi dan lain-lain ya. Jadi ini di sini pertama ada delta H, terus ada derajat pakai F gitu ya. Itu delta H pembentukan namanya. Kalau delta HD itu namanya delta H penguraian. Kalau delta HC itu delta H pembakaran. Kalau delta H sol itu delta H pelarutan gitu. Kira-kira tahu nggak F itu berasal dari bahasa Inggris tuh. Bahasa Inggris kalau pembentukan apa bahasa Inggrisnya? Ada yang tahu? Formation tulisannya ya, formation. Jadi F itu berasal dari kata tulisannya formation. Jadi pembentukan. Kalau D itu berasal dari bahasa Inggris juga. Itu decomposition ya, decomposition tulisannya. Bacanya decomposition atau penguraian. Kalau delta HC itu adalah delta H pembakaran. Pembakaran itu bahasa Inggrisnya salah combustion ya. Kalau untuk delta H sol itu artinya solut itu artinya pelarutan, larut ya. Tanda bulatan kecil di atas itu namanya keadaan standar. Jadi kalornya itu dihitung atau deltanya dihitung pada keadaan standar. Keadaan standar itu berapa? Suhunya 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Oke, itu jenis-jenis dari delta H. Ada 4 yang kita pelajari. Kita masuk dulu pertama pada delta H pembentukan. Delta H pembentukan. Ya. Kita masuk pada delta H pembentukan. Simbolnya delta HF. Delta HF itu adalah delta H yang dihasilkan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Yang penting di sini ini, senyawa yang dihasilkan itu 1 mol itu. 1 molnya nih penting ya. 1 molnya itu dilihat dari mana? Ya kan lihat dari persamaan termokimia tadi 1 molnya dilihat dari koefisiennya. Berarti yang dibentuk sini 1 nih, 1 mol. Ini 1 mol. Berarti ini 1 mol. Ya, jadi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Jadi ini aja yang diingat. Jadi yang sebelah kiri, nah ini kan dia sebelah kiri, sebelah sini. Yang sebelah kiri ini adalah unsur-unsurnya. Jadi
delta H yang dihasilkan pembentukan 1 mol. Jadi di sini wajib ditulis 1 mol. Nah, wajib tulis 1. Jadi angka 1 dalam koefisien reaksi kan nggak dituliskan. Jadi ini 1 mol. 1 mol ya. Di sini yang di sebelah kiri, zat yang bereaksi sini adalah unsur-unsurnya yang ditulis. Yang ini ditulis unsur-unsurnya. Kalau senyawa KClO3, jadi misalnya sini delta H pembentukan KClO3. Jadi delta H pembentukan KClO3 dibebaskan kalor 391,2 kJ per mol. Bagaimana persamaan termokimianya? Ya seperti ini. Jadi ini senyawa yang dihasilkan KClO3. Nah, ya, pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Unsur apa yang penyusunnya? Penyusunnya unsur K, unsur Cl, unsur O. Jadi di yang sebelah kiri kita tulis unsurnya. Kalau K itu adalah logam di alam dalam keadaan standar pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm, kalium itu berwujud padat, maka di bawahnya diberi simbol S. Simbol S. Sekarang unsur apa lagi pembentuknya? Unsur Cl. Cl itu pada keadaan standar, dia berwujud gas. Nah, dan dia berbentuk unsur diatomik. Nah, Cl2. Jadi rumusnya Cl2 ditulis. Cl2. Karena Cl yang dihasilkan di sini cuma 1, kan 1 Cl-nya nih. 1 aja kan. Cl-nya 1. Nah, di sini kan tulisan Cl, di sini Cl2. Supaya sama-sama dengan 1, di sini yang mengikuti, maka di sini dikali setengah. Kenapa harus dikali setengah? Supaya jumlah Cl sebelum dia bereaksi dengan setelah bereaksi harus sama. Setelah unsur Cl, unsur apa lagi pembentuknya? Unsur O, oksigen. Oksigen itu pada keadaan standar, pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm, dia berwujud gas. Rumus kimianya apa? O2. Ya ditulis O2 di sini. O2. Setelah kita tulis O2, kita samakan juga jumlahnya kiri kanan. Karena dimintakan persamaan termokimia. Ini delta-nya ini. Oke. Ini contoh yang pertama. Oke. Ini contoh yang kedua. Delta HF dari CaCO3 min 1207 kJ per mol. Jadi untuk pembentukan 1 mol CaCO3 dibebaskan kalor sebesar 1207. Oke. Terus persamaan termokimianya seperti apa? Ini ya persamaan termokimianya. Jadi persamaan termokimianya kita ingat definisi dari delta H pembentukan lagi. Pembentukan 1 mol. Nah, ini kan 1 mol. Ini 1 mol. Nah, ini yang dibentuk harus 1 mol. Ya, 1 mol. Dibentuk dari unsurnya. Unsur Ca, unsur C, unsur O. Unsur O ya. Berarti Ca itu di alam kan logam. Berarti wujudnya padat. Dikasih S. C itu adalah karbon. Karbon juga padat. Contohnya apa? Isi pensil itu karbon. Arang karbon. Berarti padat. Simbolnya S juga. O itu di alam berwujud apa? Berwujud gas. Rumus kimianya O2. Maka ditulis gas. Ini persamaan termokimianya. Nah, reaksi pembentukannya membebaskan kalor sebesar 1207. Oke. Oke, kita teruskan. Kira-kira ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, Kak? Tuh.
Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini ya. Tadi ini kita teruskan ke materi selanjutnya. Kita teruskan. Misalnya di sini ya. Misalnya di sini, saya tulis misalnya sini, delta HF, delta HF dari H2O, H2O ya, H2O sama dengan min, ini di bukunya, dan min 240 kilojoule per mol ya. Siapa yang bisa buat persamaan termokimianya? Persamaan termokimianya ya. Persamaan termokimia. Oke. Kira-kira ada yang bisa nggak membuatkan persamaan termokimianya? Musa bisa, Musa? Musa? Enggak, Pak. Tidak, ini kan diketahui, delta HF-nya diketahui nih. Ini 240. Sekarang coba dituliskan persamaan termokimianya. Berarti kalau delta HF tadi definisinya apa? Pembentukan 1 mol ya. UC bisa nggak UC? Enggak, Pak. Bisa nggak persamaan termokimianya gimana? Berarti yang dibentuk apa? Kan H2O ya. H2O. H2O-nya harus H2O-nya ditulis berapa? Kan ini harus dalam 1 mol ya. 1 mol. Berarti sini apa ditulis? UC. Setengah H2, Pak. Setengah Bukan, dua. H2. Di sini H2. Karena H-nya 2 kan? H2, oke. Iya. Di sini ditulis berapa? Oh, Ya kan habis H apa lagi? O. ya, oh, Pak. O itu atau O2? Enak. O atau O2? Dua, Pak. O2. Oke. Sini O-nya jumlahnya berapa? 1. Sini O-nya berapa? 2 ya. 2. Berarti dikasih koefisien berapa sini? Setengah. Setengah. Ya, setengah ya. Jadi yang sebelah sini koefisiennya tetap 1. Koefisien yang dirubah yang mana? Yang sebelah kiri ini yang dirubah-rubah. Ya, ini persamaan termokimianya. Berarti delta H-nya ditulis. Delta H-nya ditulis min 240 ya. Oke. Min 240. Oke. Bisa dipahami ya sampai situ? Oke. Ini delta H, ini delta H pembentukan ini, delta H pembentukan ya. Selanjutnya kita sini namanya delta HD, delta HD, delta HD, delta HD ya.
Delta HD itu apa? Adalah delta H penguraian 1 mol senyawa. 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Jadi kebalikan dari delta H pembentukan. Kalau pembentukan tadi pembentukan 1 mol senyawa jadi dari unsur-unsurnya. Kalau delta HD adalah delta H penguraian 1 mol senyawa kembali menjadi unsur-unsurnya. Nah, contohnya di sini. Jadi delta HD ini kebalikan dari delta HF. Jadi kalau delta HF H2O min 240, maka delta HD, delta HD dari H2O, delta HD dari H2O itu sama dengan plus jadinya, plus 240. Plus 240 ya. Jadi delta HF itu kan pembentukan 1 mol senyawa. Kalau delta HD itu penguraian 1 mol senyawa. Jadi harga delta HF sama delta HD itu sama. Cuma tandanya beda. Kalau delta HF-nya tandanya min, maka delta HD-nya tandanya plus. Tandanya plus ya, tandanya plus. Misalnya tadi ini ditulis misalnya delta HD dari H2O, H2O ya, H2O ya, sama dengan tadi berapa? Plus 240 ya, plus 240 ya, plus 240. Bagaimana persamaan termokimianya? Ada yang tahu? Surya bisa Surya? Ah iya benar. H2O terus? Tanda Terus? panah. Ah iya, tanda panah. Bagus ya. Ini Bapak pembelajaran kamu udah bisa ya. Tanda panah itu hasilnya apa? Tanda panah terus? Sama kayak tadi Pak, jadi H2. Ah iya, 2 dibalik aja ya nak. Dibalik aja. Tambah? Ditambah Oh, H2 tambah. kayak tadi. Ya, setengah O2. Setengah O2, oke. Berarti delta H-nya ditulis apa? Plus atau min? Delta H-nya jadi plus. Ya, plus 240 ya. Jadi delta HF sama delta HD itu harganya sama ya, cuma reaksinya yang berlawanan gitu. Jadi delta H-nya harganya sama, tandanya berlawanan. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu. Mohon maaf karena ada kekurangannya, belum maksimal ngajarnya. Ya untuk materi selanjutnya nanti kita pelajari. Sementara ini belum ada soal. Cukup sampai di sini dulu. Bapak sudah dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama nak. Kasih selamat belajar ya. Oke. Ini live nih, Pak. Hah? Ini Enggak. live nih. Enggak, nanti saya yang enggak ngikutin Zoom nanti saya ikut.